Di sini siapkan panci atau teflon. Masukkan 800 ml air putih. Lalu masukkan 1 ikat simpul daun pandan yang udah dicuci bersih sebelumnya. Ini kita tambahkan agar lebih wangi. Lalu hidupkan kompor. Saya hidupkan menggunakan api sedang. Kita tunggu hingga mendidih ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan bahan lainnya. Di sini kita gunakan sagu mutiara ya. Kita gunakan 1 bungkus atau 100 gram. Ini kita masukkan sewaktu mendidih seperti ini. Kita masak dengan metode 5.30.7. Jadi kita akan masak di air mendidih selama 5 menit seperti ini. Boleh juga sambilan diaduk. Cuman menurut saya lebih bagus tidak diaduk dulu supaya teksturnya itu tidak hancur. Nah, karena saya ingin warnanya warna hijau, kita akan tambahkan pasta pandan ataupun pewarna hijau. Masukkan secukupnya dulu. Nanti kalau kurang barulah kita tambahkan. Ini kita masukkan di awal supaya warnanya lebih cantik dan lebih meresap. Jika nggak mau pakai warna, nggak apa-apa ya. Silakan saja, nggak masalah kok. Ini akan kita masak selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, tuh, seperti ini ya. Kita sekarang matikan kompornya. Dan setelah kita matikan, kita akan tutup dengan keadaan kompor mati. Kita tutup selama 30 menit. Setelah kita buka, nah, dia lebih meresap ya, airnya udah menyusut. Ini masih ada lagi yang masih keras. Kita tambahkan air ya. Nah, ini warnanya cantik banget. Warnanya hijau bening, tuh seperti ini. Cantik sekali ya. Cuman karena ini nyampur jadinya agak gelap kelihatannya, padahal enggak. Nah, ini lumayan terang. Kita tambahkan air. Tambahkan air secukupnya. Yang penting jangan sampai gosong. Kita hidupkan kembali kompor menggunakan api sedang ya. Kita lanjut masak. Masak selama 7 menit sampai benar-benar matang. Nah, ini bisa sambilan kita aduk ya. Setelah 7 menit, ini udah matang semua, udah matang sempurna. Kita matikan, kemudian kita akan angkat dan kita saring ya. Bisa juga kita bilas. Bilas menggunakan air mengalir. Kemudian akan kita masukkan sago mutiara yang udah kita tiriskan dan angkat. Nah, ini selagi hangat akan kita masukkan ke dalam cetakan terlebih dahulu. Saya siapkan cetakan kue talam. Ini kita oles menggunakan minyak ke seluruh permukaannya agar tidak lengket waktu kita keluarkan. Boleh juga menggunakan cetakan motif lainnya. Setelah sudah kita oles, kita akan masukkan dengan cepat ya. Sambil kita tekan-tekan sesekali dan kita padatkan. Masukkannya boleh 3/4 saja ataupun setengah. Nah, saya masukkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai kita masukkan ke dalam cetakan talamnya. Ini bisa dikukus selama 10 menit jika mau. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, ini juga bisa kok, nggak masalah. Ini kita tunggu sampai suhu ruang atau sampai padat bisa dikeluarkan. Sambil menunggu dingin atau padat, kita akan membuat bahan lainnya. Di sini saya siapkan teflon atau panci. Masukkan 150 gram gula merah yang udah disisir halus atau di blender. Nah, kita lakukan dihaluskan seperti ini supaya lebih cepat proses masaknya. Kemudian tambahkan 150 ml air putih. Jadi perbandingannya 1:1. Kemudian setengah sendok teh garam. Agar lebih wangi, tambahkan 1 ikat daun pandan. Ini saya ambil dari 2 lembar daun pandan yang saya ikat simpul. Hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Selanjutnya ini akan kita masak sambil kita aduk hingga larut. Masak sampai rata. Sambil menunggu gula aren atau gula jawanya larut, siapkan setengah sendok makan tepung maizena yang kita larutkan dengan 2 sendok makan air putih. Ini kita aduk hingga benar-benar larut. Nah, ini kita tunggu ya.
hingga benar-benar gula merahnya ini larut dengan baik dengan airnya. Barulah kita masukkan. Setelah sudah larut dan udah wangi, kita langsung masukkannya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jika sudah dirasa cukup, nggak usah tambahkan lagi. Ini kekentalannya sesuai keinginan masing-masing. Sambil terus kita aduk dari tengah ke pinggirannya juga supaya nggak gosong. Nah, karena masih kurang jadi saya habiskan. Setelah sesuai kekentalan yang saya inginkan, saya inginnya itu nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Jadi ini pas banget. Tuh, pas ya. Jika ingin lebih kental banget, silakan tambahkan lagi maizenanya. Ini kita sisihkan. Kemudian siapkan lagi teflon. Masukkan 300 ml santan kekentalan sedang. Saya ambil dari santan instan yang saya larutkan dengan air. Ini kita aduk rata terlebih dahulu. Ini saya aduk dalam keadaan kompor masih mati, jadi belum hidup sama sekali. Setelah sudah agak larut, kita tambahkan juga 1 lembar daun pandan yang kita ikat simpul. Sekarang kita hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Ini kita masak dan jangan kita tinggal-tinggal ya. Masak sambil kita aduk supaya santannya tidak pecah. Masak sesuai kekentalan yang kita inginkan. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita aduk terus dan ini udah mulai wangi. Nah, ini kekentalannya sudah seperti yang saya inginkan. Jadi saya matikan dan kita diamkan hingga hangat. Lalu akan kita masukkan ke plastik es mambo atau es lilin. Nah, ini masing-masing sudah saya bungkus menggunakan plastik es mambo. Nah, ukurannya seperti ini ya, secukupnya saja. Ini untuk santannya dan juga ini untuk adonan gula merahnya. Nah, sekarang kita siapkan mangkuk plastik ukuran seperti ini ya. Ini ukuran 150 ml. Untuk ukuran bebas juga dan sesuai selera ya, untuk bentuknya bisa petak ataupun bulat seperti ini. Saya sih sukanya bulat supaya lebih cantik. Kemudian ini langsung aja kita masukkan sago pandan yang udah kita padatkan di cetakan. Kita lepaskan seperti ini. Kemudian akan kita isi dengan saus gula merahnya dan juga saus santannya. Tuh, jadi satu paket seperti ini. Ini tinggal kita tutup. Kita tutup menggunakan tutup plastiknya supaya nggak terlalu polos dan supaya semakin kekinian. Di sini udah aku cetak stikernya. Ini saya pakai ukuran 4 x 11 cm. Jadi panjangnya 11 cm dan juga lebarnya 4 cm. Tuh, jadi tulisannya sesuai yang kita mau ya. Kalau saya sesuai dengan nama menunya. Di sini saya letakkan namanya itu sago pandan salju. Jadi cantik banget ya. Sago pandan salju kita udah jadi. Ini juga ada logo thank you for order. Nah, ini langsung aja kita lepaskan dari stikernya. Ini kita tempelnya seperti ini. Lagi kekinian banget di daerahku ya. Seperti ini. Boleh juga sampai bawah dicetaknya, tapi menurut saya sih seperti ini aja udah cukup banget. Udah kelihatan sangat cantik dan pastinya murah meriah. Tuh, cantik banget. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang akan kita sajikan ya. Ini akan saya buka kemasannya. Nah, ini udah saya buka kemasan santannya. Langsung saja kita siram secukupnya ya. Kita siram ya kuah gula merahnya secukupnya aja sesuai selera. Nah, sekarang akan kita coba ya. Tuh, teksturnya sangat kenyal, lembut banget dan sangat wangi pandan. Oke, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu panci, ukurannya agak besar ya. Kemudian masukkan 900 ml air putih. Kemudian saya masukkan
100 ml endapan daun pandan asli. Ini saya dapatkan dari 10 lembar daun pandan yang saya blender dengan 100 ml air putih. Kita blender hingga halus, kemudian kita saring ya. Nah, jadinya warnanya lebih cantik, lebih wangi, dan pastinya lebih enak. Tambahkan 100 ml. Kalau dirasa kurang hijau, bisa tambahkan pewarna hijau atau pasta pandan. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian kita akan hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Kita didihkan terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman menggunakan pasta pandan, pastikan jangan terlalu banyak ya, supaya tidak terlalu pahit. Jika sudah mulai mendidih, kita bisa siapkan 100 gram sagu mutiara yang tanpa warna ya. Jadi ini warna putih semuanya, tidak ada warna merahnya. Nah, ini kita masukkan jika sudah sangat mendidih. Ini kita aduk ya, supaya endapan daun pandannya ini tercampur. Karena sudah mendidih, saya masukkan. Ini kita masak sampai matang. Bisa menggunakan metode 5.30.7 ya. Jadi teman-teman rebus dulu selama 5 menit. Bisa sambil ditutup, bisa tidak. Nah, setelah 5 menit kita matikan. Ini airnya udah menyusut ya. Jadi saya tambah sedikit. Ini masih banyak banget yang belum matang. Nah, kita akan tutup terlebih dahulu. Tutup selama 30 menit ya. Jadi nanti uap panasnya yang akan mematangkan sebagian sagu mutiaranya. Setelah 30 menit saya buka, ini lebih menyusut dan lebih mengental ya. Udah banyak yang matang, tapi masih ada yang belum matang. Ini akan saya tambahkan air supaya tidak gosong. Kita tambahkan secukupnya air. Kemudian kita hidupkan kompor menggunakan api sedang. Ini lanjut kita masak kembali ya. Masak selama 7 menit sampai mendidih. Setelah 7 menit ini pasti udah matang. Karena ini cara yang hemat gas tapi matang sempurna. Nah, setelah 7 menit saya matikan. Kemudian ini akan kita angkat dan saring ya. Kemudian tiriskan, bisa juga langsung dibilas menggunakan air mengalir. Nah, ini udah saya bilas ya. Hasilnya warnanya sangat cantik. Kemudian ini kita siapkan loyang tulban atau loyang puding. Ini kita basahi dengan sedikit air supaya tidak menempel ya waktu kita keluarkan. Kemudian langsung aja kita masukkan ke loyangnya. Masukkan semuanya sagu mutiara yang udah kita tiriskan. Jika sudah kita tuangkan, ini kita sisihkan, biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita siapkan kembali panci ataupun teflon. Kemudian masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika suka manis bisa dibuat 13 sendok. Kalau kurang suka manis bisa dibuat 7 sendok makan saja. Tapi menurut saya sih 10 sendok makan ini udah sangat pas ya. Kemudian kita tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk. Bisa menggunakan merek apa aja ya. Tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan yang udah kita cuci bersih dan ikat simpul. Selanjutnya 750 ml santan kekentalan sedang. Nah, kita masukkan ya sebanyak 750 ml. Sebelum kita hidupkan kompor, ini kita aduk terlebih dahulu supaya bubuk agar-agarnya tidak gumpal. Hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Ini kita masak sambil terus kita aduk sampai mendidih ya, jangan ditinggal-tinggal agar santannya tidak pecah. Nah, ini udah mulai mendidih ya. Karena sudah mendidih, kita matikan. Kemudian kita angkat daun pandannya ya. Kemudian kita tuangkan ke sagu mutiara tadi. Nah, jika sudah, kita langsung tuangkan ya. Jadi sagu mutiaranya tidak kita masak bersama santan supaya santannya tidak berwarna hijau. Nah, ini kita diamkan hingga dingin dan mengeras ya, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Jika sudah mengeras, kita akan keluarkan ya dari loyangnya. Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih. Kita langsung keluarkan. Nah, bagian belakangnya unik banget, cantik ya.
Nah, kita potong-potong sesuai selera masing-masing ya. Saya potongnya mengikuti garisnya. Potong menggunakan pisau. Ini atasnya kenyal ya, yang sagu mutiaranya. Dan pudingnya ini lembut sekali. Dan juga jangan khawatir, ini udah padat. Potong sampai semuanya habis. Nah, ini udah saya potong. Sekarang akan kita coba ya. Tuh, tekstur sagu mutiaranya kenyal dan lembut juga ya. Kita akan coba. Rasa pudingnya ini gurih banget, manisnya juga pas, lumer banget sagu mutiaranya. Teman-teman wajib banget cobain. Langkah pertama, kita didihkan 1 liter atau 1,5 liter air putih. Kita didihkan menggunakan api sedang, kemudian masukkan 2 lembar daun pandan yang diikat simpul. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Airnya udah benar-benar mendidih seperti ini, masukkan sagu mutiaranya sebanyak 1 bungkus atau 100 gram. Kemudian ini akan kita rebus sampai matang ya. Bisa direbus biasa aja seperti ini, atau bisa menggunakan metode 5.30.7. Nah, akan saya contohkan ya. Jadi kita rebus di air mendidih seperti ini selama 5 menit. Boleh ditutup, boleh tidak. Setelah 5 menit, teksturnya seperti ini ya. Masih banyak yang mentah, masih putih-putih banget. Ini kita matikan kompornya. Kemudian kita tutup ya. Tutup dan diamkan selama 30 menit. Tapi jika agak mau ribet, bisa langsung hidupkan aja kompornya, masak seperti biasa juga nggak apa-apa. Setelah 30 menit, airnya akan menyusut. Kemudian masukkan dan tambahkan air putih lagi secukupnya. Hidupkan kembali kompor. Kita rebus kembali selama 7 menit sampai mendidih dan sampai matang. Setelah 7 menit, ini langsung saya matikan ya. Nah, ini udah tidak ada lagi putih-putih, jadi ini udah matang sempurna. Kita langsung tiriskan, bisa dicuci menggunakan air mengalir ya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini langsung kita tiriskan aja. Ini dia hasilnya setelah kita tiriskan, matang sempurna ya. Kita langsung sisihkan aja, kita akan membuat bahan lainnya. Kita siapkan wadah lain ataupun panci lain. Kemudian kita masukkan 1 saset santan kental instan. Ini saya menggunakan yang ukuran kecil 65 ml. Kemudian 400 ml air putih. Sedikit garam, saya pakai setengah sendok teh garam agar lebih gurih. Setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya masukkan 1 lembar daun pandan yang diikat simpul. Kemudian 1 saset bubuk agar-agar polos tanpa warna. Kemudian kita aduk. Nah, ini kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Jangan ditinggal-tinggal supaya santannya tidak pecah. Nah, ini udah mendidih ya. Sekarang kita bisa matikan. Kemudian kita bisa campurkan dengan sagu mutiara yang udah kita sisihkan tadi. Kita masukkan supaya nanti lebih menyebar. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Ingat ya, dengan kondisi apinya mati. Jika udah menyebar seperti ini, aduk-aduk kurang lebih 1-2 menitan ya. Jika udah, kita bisa langsung masukkan ke loyang ya, ataupun cetakan. Ini udah saya basahi dengan sedikit air supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Kita tuangkan semua adonannya. Ini wanginya enak banget, sangat wangi, dan ini kelihatan sangat gurih.
Ini kita ratakan sedikit. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih beberapa menit hingga ngeset. Tapi jangan sampai terlalu padat ya, supaya nanti gak gampang copot. Nah, jadi kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan membuat lapisan kedua atau lapisan terakhirnya. Siapkan kembali panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel bubuk yang kecil atau ukuran 20 gram. Saya menggunakan yang rasa coklat ya, supaya lebih enak. Kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir. Seperempat sendok teh garam, 400 ml air putih, bisa diganti dengan susu cair jika mau, cuman agar lebih ekonomis saya menggunakan air putih aja. Sebelum kita hidupkan kompor, kita aduk-aduk dulu supaya bubuk Nutrijelnya tidak menggumpal. Sekarang kita akan hidupkan kompor menggunakan api sedang, masak hingga mendidih. Masak hingga mendidih seperti ini, kemudian matikan. Nah, kita akan tuangkan ke puding sagu mutiara yang tadi, yang udah setengah set ya. Jadi kalau masih lembek atasnya, jangan langsung dituangkan. Harus tunggu hingga setengah set supaya dia tidak amblas. Jadi solusinya, dalam keadaan hangat ini, kita terus-terus aduk ya, supaya uap panasnya juga cepat hilang. Dan juga sambil menunggu, puding sagu mutiaranya setengah set. Sekarang akan kita masukkan ke dalam adonan puding sagu mutiaranya. Nah, ini ya contohnya. Sewaktu kita pegang udah tidak lengket, tapi tidak terlalu keras, masih lembut. Ini kita masukkan secara perlahan. Ini udah mulai mengental, jadi kita aduk-aduk terus. Pelan-pelan dulu. Nah, jika memang udah tidak ambiar, langsung aja kita tuangkan semuanya, karena udah mulai mengental. Kalau udah terlalu kental, boleh ya langsung dipanasin kembali dengan api kecil cenderung sedang. Jika semuanya udah kita tuangkan, yang puding coklatnya diamkan hingga mengeras ya. Bisa masukkan ke dalam kulkas selama beberapa saat hingga mengeras seperti ini. Waktu kita pegang udah tidak lembek ya, udah padat. Ini bisa kita keluarkan. Kita keluarkan dari loyang hasilnya seperti ini. Cantik sekali ya warnanya. Bisa kita potong-potong sesuai selera. Di sini akan saya potong menggunakan pisau yang bergerigi. Kita potong sesuai selera ya untuk ketebalannya. Nah, saya kurang lebih untuk lebarnya setengah sampai 1 cm. Potongnya secara perlahan. Karena pisau saya kurang panjang, jadi 2 kali seperti ini ya. Setelah sudah, kita bagi 2 atau bagi 3 juga boleh. Kita potong bisa memanjang seperti ini atau dibagi 3 ya. Jadi dalamnya seperti ini, cantik sekali kan? Bisa dipotong kotak-kotak kecil juga kok. Lakukan sampai selesai. Nah, udah bisa disajikan deh sesuai selera. Tuh, seger banget ya, apalagi sebentar lagi akan bulan puasa. Jadi bisa jadikan sebagai cemilan atau kudapan, ataupun ide untuk berbuka puasa, atau ide jualan juga bisa. Ini teksturnya legit banget. Teman-teman pasti bakal suka, dan ini gurih dan manisnya pas. Langkah pertama, kita siapkan 1 bungkus sagu mutiara. Ini saya menggunakan merek kura-kura ya. Per bungkusnya seperti ini, beratnya 100 gram. Kita didihkan terlebih dahulu 1 liter air putih. Didihkan menggunakan api sedang, jangan terlalu besar ya. Jika sudah mendidih seperti ini, kita langsung saja masukkan 1 bungkus sagu mutiaranya yang udah kita buka kemasannya. Selanjutnya ini akan kita rebus. Rebus selama 5 menit di air mendidih seperti ini. Kali ini kita akan menggunakan metode 5.30.7 lagi ya. Jadi kita rebus di air mendidih selama 5 menit. Kita aduk sesekali ya. Setelah 5 menit, hasilnya seperti ini. Masih banyak butiran-butiran yang belum matang dan putih-putih, dan masih banyak yang keras. Nggak apa-apa, kita matikan kompornya. Lalu sekarang kita tutup selama 30 menit dengan keadaan kompor mati. Setelah 30 menit kita tutup, kita buka. Nah, bagian putih-putih atau yang tidak matangnya jadi sisa sedikit. Ini kita aduk sebentar.
Sekarang kita hidupkan kompor kembali menggunakan api kecil cenderung sedang saja. Kita masak selama 7 menit. Boleh ditutup ataupun boleh dibuka. Nah, karena ini tahapan terakhir, jadi saya buka saja. Jadi sambilan kita aduk. Masak selama 7 menit ya. Nah, ini sudah mendidih, udah 7 menit. Kita matikan. Kemudian kita langsung saring ya, bisa dibilas terlebih dahulu. Selanjutnya saya siapkan loyang ukuran sedang bentuk persegi. Udah saya oles dengan minyak tipis-tipis ke seluruh permukaannya. Selanjutnya masukkan sagu mutiara yang sudah kita tiriskan dari airnya. Kita langsung tuangkan semuanya ya. Lalu kita ratakan. Nah, ini sudah saya ratakan, cantik sekali ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah atau teflon. Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk. Ini saya pakai yang tanpa warna ya. Masukkan 1 bungkus. Bisa juga menggunakan jelly. Untuk gula pasir tambahkan sebanyak 10 sendok makan atau sesuai selera. Jika suka lebih manis silakan ditambahkan, dan jika kurang suka manis silakan dikurangkan saja. Kemudian tambahkan sedikit garam. Saya masukkan 1/4 sendok teh saja. Yang terakhir tambahkan 750 ml santan. Ini saya gunakan yang kekentalannya sedang, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Saya ambil dari santan instan yang saya larutkan dengan air. Selanjutnya, jika sudah kita tuangkan semuanya, kita aduk sebentar supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal. Kita hidupkan kompor menggunakan api sedang. Kemudian kita masak sambil terus kita aduk. Masak hingga mengental dan juga matang. Nah, ini udah mulai mendidih. Kita langsung matikan ya karena udah matang. Bisa juga teman-teman saring dulu agar buih-buihnya hilang, jadi nggak begitu banyak buih. Setelah itu saya nuanginnya itu ke gelas takar seperti ini agar lebih gampang ya. Kita langsung tuang ke loyang yang udah diisi dengan sagu mutiara yang udah dipadatkan tadi. Langsung saja kita tuangkan semuanya. Setelah sudah kita tuangkan, ini kita diamkan hingga uap panasnya menghilang. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas sampai mengeras, barulah kita potong-potong. Ini setelah kita keluarkan dari kulkas ya. Cantik banget kan? Tuh, ada timbul-timbul sagu mutiaranya sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini juga teksturnya sangat bagus. Tuh, tidak gampang patah-patah ya. Kita keluarkan langsung dari loyangnya. Kita potong-potong sesuai selera masing-masing. Saya potong kotak-kotak seperti ini. Tuh, sekarang udah bisa kita sajikan. Nah, terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali.